apa namanya eh ya ya apa waktu kudus itu seperti bulan Ramadan sekarang waktu kudus. Nah, yang istimewa dari haji itu adalah dia menggabungkan baik ruang kudus maupun waktu kudus. Waktu kudus itu seperti Al-Ashhurul Hurum itu, kemudian tempat kudus tentu saja Masjidil Haram dengan gradasi apa Jazirah Arabia, Makkah dan Ka'bah sebagai pusat pusat kudus itu sendiri. Kita tidak menemukan apa namanya dalam Islam ritual yang menyatukan dua itu. Misalnya sholat, misalnya kita sholat di masjid, tapi masjid masjid yang kita tempati kan sungguhnya bukan masjid yang sungguhnya, dia adalah tiruan dari Masjidil Haram. Bahwa waktu-waktu itu sendiri kudus, ya waktunya memang kudus, tapi tidak tempatnya, tidak tempatnya. Sedangkan ketika haji itu waktu dan tempatnya kudus, sehingga haji ini punya tempat tersendiri yang sangat istimewa bagi bagi Islam. Nah, di dalam sejarah haji adalah sebuah momentum intelektual eh, dan juga sosial tentu saja, dan yang paling penting itu spiritual. Di masa lalu orang-orang seperti Imam Nawawi Al-Bantani, kemudian Ahmad Khatib dan mereka semua itu ditahbiskan sebagai ulama besar setelah mereka melakukan itu, bahkan menjadi guru di sana, ya, menjadi guru di sana. Para sejarawan menyebutnya itu sebagai revolusi Makkah. Revolusi Makkah itu kemudian orang-orang ini kembali ke tanah air dengan membawa sebuah wawasan global, ya, kemudian diimplementasikan secara lokal di wilayahnya yaitu Nusantara. Nah, reformasi Makkah ini eh, persoalannya, ya, kita tidak lihat lagi sekarang. Kita tidak lagi melihat ada reformasi Makkah. Belakangan memang terjadi peralihan menjadi reformasi Kairo menurut istilah sejarawan, karena Makkah tidak lagi menjadi pusat intelektual sebagaimana dulu, kemudian beralih ke Kairo. Persoalannya Kairo adalah semata-mata pusat intelektual, tidak ada padanya pusat spiritual. Ya, pusat spiritual tetap ada di Makkah. Nah, oke lah, katakanlah eh, dengan tema ini, ya, tema ini sendiri diciptakan oleh Pak Rektor, ya, Haji dan Nasionalisme. Saya hanya berada pada posisi mencoba menerjemahkan apa maksudnya, walaupun tentu saja bukan maksud yang sungguhnya. Mungkin maksudnya adalah mengembalikan kembali reformasi Makkah, di mana intelektualitas dan spiritualitas berada pada satu tempat yang kemudian apa namanya eh, dengan cara itulah kita memandang dunia. Dengan cara itulah kita memandang dunia. Karena para pendahulu kita itu eh, apa namanya memandang dunia dari sudut itu, intelektualitas dan spiritualitas sekaligus. Dan itu benar-benar bermanfaat bagi Indonesia. Jadi Indonesia itu setelah reformasi Makkah, Indonesia apa namanya, tidak hanya menjadi tempat penyebaran Islam yang berasal dari Makkah, tetapi Indonesia menjadi Islam tersendiri dengan gayanya tersendiri, dan bahkan seperti ingin mengkudeta Arab atau Makkah sebagai pusat Islam. Dia menjadi sebuah apa namanya bentuk tersendiri, sehingga ada istilah seperti ini bahwa Islam Indonesia ya tidak hanya memberi warna bagi Islam, tetapi menjadi Islam jenis tersendiri yang tidak sama dengan Islam di tempat lain. Katakanlah itu disebut dengan Islam Nusantara. Nah, tapi sekarang kita menghadapi problem ketika katakanlah akan dilakukan reformasi Makkah kedua. Sekarang persoalannya adalah haji bukan lagi sebagai penanda intelektualitas. Kalau religiositas mungkin masih sedikit, tapi intelektualitas tidak. Makkah bukan lagi kiblat intelektual saat ini. Kemudian, kalaupun disebut penanda religiositas, eh, haji sudah sangat dijajah oleh kapitalisme, sehingga haji tidak lagi spiritualitas, dia hanya ajang selfie-selfie saja dan ajang apa namanya ajang para travel untuk mengeruk keuntungan. Jadi tidak ada lagi spiritualitas kecuali tersisa sedikit, ya. Kalau intelektualitas benar-benar sudah tidak ada lagi, itu sudah pasti tidak ada lagi. Ah, oke, apa namanya bahkan sekarang Makkah dan Madinah, ketika kita kaitkan dengan nasionalisme, maka saya pikir
layak dipertanyakan apakah Makkah dan Madinah masih bisa membangun kesadaran nasionalisme sebagaimana dialami oleh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi misalnya, Ahmad Khatib ya, kemudian apa namanya apa namanya Ki Haji Ahmad Dahlan, kemudian Mbah Hashim dan seterusnya. Sepertinya tidak. Bahkan Makkah dan Madinah layak dicurigai akan membawa hal-hal yang akan meruntuhkan apa yang disebut nasionalisme. Eh, apa namanya apa mengganggu ke persatuan bangsa dan seterusnya. Itu itu apa namanya kalau seandainya reformasi Makkah kedua hendak akan diciptakan. Mungkin yang bisa dilakukan justru berhenti untuk mengatakan Makkah sebagai pusat intelektualitas. Eh, Biarkanlah pusat spiritualitas di sana dengan memaksimalkan apa namanya haji tanpa intervensi apa kapitalisme lewat traveling itu. Tetapi pusat intelektualitas eh, apa dibangun di Indonesia sendiri karena sudah sangat banyak apa sudah sangat apa namanya saya pikir eh, cukup kekuatan untuk itu. Yang penting ada kebebasan berpikir, ada kebebasan dalam intelektualitas ya, ada ada liberalisme di dalam keilmuan kita, sehingga apa namanya mau mau tidak mau tidak ada pilihan lain. Reformasi Kairo saya kira sudah waktunya berakhir. Saatnya adalah reformasi Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.